Lihat ya, kota modern kita. Gedung-gedung tinggi, jaringan 5G, mobil-mobil listrik, dan ribuan kemewahan zaman lainnya. Ini produk selama ribuan tahun umat manusia mencoba membangun peradaban. Tapi entah kenapa justru angka stres makin tinggi, angka depresi makin tinggi. Bahkan Yuval Noah Harari itu bilang kalau dulu orang banyak dibunuh oleh orang lain, sekarang justru orang banyak dibunuh dirinya sendiri atau bunuh diri itu. Kenapa seluruh kemajuan zaman ini, seluruh kemudahan ini tidak membawa kita pada kebahagiaan, pada hidup yang kita impikan gitu. Saya kira ada yang salah di sini. Apakah saya bertanya-tanya apakah kita salah mengambil langkah dalam membangun peradaban? Apakah kita telah menuntun zaman ke arah yang tidak tepat? Apa yang salah dari semua ini gitu? Beberapa waktu yang lalu seorang teman berbisik ke telinga saya. Dia bilang gini, Mar, kita bukan lagi manusia. Aku cukup heran ya. Maksudnya apa? Tapi setelah saya kulik-kulik sedikit, ya kalian bayangin aja, kerja 8 jam, sebagian 12 jam, sebagian 11 jam. Terus gajinya tidak sebanding dengan beban kerjanya. Terus pas pulang lewat jalan diintimidasi oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kemudian saat sampai di rumah harapannya ada seseorang yang bisa diajak bicara. Tapi nyatanya semua orang terborgol oleh smartphone-nya masing-masing. Dan malangnya ketika kita tidak lagi mampu menjalin koneksi yang mendalam antar manusia, kita lupa cara menjadi manusia itu sendiri. Ya barangkali itu apa yang dirasakan teman saya sampai dia bilang kita bukan lagi manusia. Coba bayangin deh, ketika kakek kita merasa hidupnya terlalu berat untuk dipikul sendirian, dia akan datang ke warung kopi atau mungkin pusat-pusat keramaian. Dan di sana dia melihat gadis cantik yang menarik. Lalu dia berusaha melakukan pendekatan ke gadis tersebut. Dan nanti di masa depan gadis itu akan menjadi nenek kita. Ini tidak terjadi di dunia modern. Ya terjadi di sebagian tempat dan sebagian orang. Tapi nyatanya justru kita beralih dari melakukan perkenalan secara langsung ke aplikasi dating yang kita nggak tahu, kita tidak benar-benar tahu siapa yang kita ajak bicara, dan tentu probabilitasnya sangat kecil untuk mendapatkan pasangan yang tepat di dalam aplikasi Tinder. Aku sering banget lihat video-video di YouTube yang mempertontonkan suasana alam sama orang-orang yang tinggal di sana dengan cara tradisional. Dan video-video kayak gitu tuh banyak banget penontonnya. Dan kalau aku lihat komentar-komentarnya tuh selalu dengan nada yang sama. Aduh menyenangkan sekali hidup di alam. Atau pengen banget ke sana. Kapan ya bisa hidup kayak gini, tidak bising dengan kehidupan kota, tidak banyak gangguan, full enjoy my life dan seterusnya. Pokoknya komentarnya nadanya tuh sama semua. Ingin kembali ke alam. Dan faktanya manusia hanyalah satu makhluk yang berdiri di antara banyak sekali makhluk yang kita semua merupakan a part of this universe. Kita bagian dari alam semesta yang sangat luas. Kita adalah satu bagian kecil dari struktur yang amat besar. Dan kita sebetulnya terhubung antar satu sama lain. Kita terhubung dengan makhluk hidup lain, dengan seluruh apa yang ada di semesta ini. Dan selama 300.000 tahun usia kita sebagai Homo sapiens, sebagai manusia, 90%-nya dihabiskan di alam. Kita mulai membangun pemukiman-pemukiman, mulai membangun kota-kota tempat kita tinggal itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Artinya 290.000 tahun umat manusia hidup
di alam dengan cara berburu. Jadi jangan bayangkan dari dulu banget hidup kita kayak gini di kota-kota, enggak. Dan karena ini hal baru, maka tentu banyak banyak sekali perbedaan gitu. Em, Itulah mengapa rasanya entah kenapa nyaman sekali ketika kita pergi ke alam, dan itu selalu menjadi destinasi utama kalau kita lagi libur sekolah, kalau kita lagi libur kuliah, pasti destinasi pertamanya adalah alam. Karena ketika kita datang ke alam, kita seperti pulang ke rumah asal kita, ke tempat asal kita. Karena aslinya kita tinggal di sana. 90% sejarah kita dihabiskan di sana. Akhirnya perenungan-perenungan seperti ini membawa saya pada kecurigaan bahwa jangan-jangan sebetulnya yang kita inginkan bukan jaringan 5G, bukan gedung-gedung pencakar langit, bukan mobil-mobil listrik. Dan apakah lagi-lagi pertanyaannya kita bergerak ke arah yang salah? Apakah kita mengarahkan peradaban manusia ke tempat yang tidak seharusnya?